Yang terus berkarya dalam kehidupan kami, bahkan di saat kami tidak pernah merasa ada Tuhan, tidak pernah merasa bahwa Tuhan akan menolong, tidak pernah berpikir bahwa hari ini Tuhan akan menolong kami, tapi di situ Tuhan terus bekerja. Hingga keberadaan kami di hari ke-10 Agustus 2025 ini bukanlah karena kuat gagah kami, karena pertolongan Tuhan yang sudah terbukti sejak dunia ini dijadikan sampai kepada kekekalan. Engkau terus berkarya. Kami sudah bernyanyi bagimu ya Tuhan, kami sudah bersorak-sorak bagimu. Tibalah saatnya kami duduk, tenang duduk diam, mendengar sabda Tuhan lewat hamba. Oleh sebab itu Roh Kudus, kuasai setiap hati dan pikiran kami. Kami berdoa menolak setiap intervensi kuasa iblis dalam bentuk apapun. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Inilah kami dan kami siap ditaburi oleh firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin, silakan duduk. Ya, Bapak Ibu sukacita hari ini seperti kata firman Tuhan dalam Mazmur pasal 22. Saya nggak tahu waktu kita ke grip ini udah alarm bunyi, masih tarik selimut. Saya nggak tahu ya. Oh, ini hari Minggu ya. Jadi beda. Tolong tampilkan Mazmur 122 apa katanya. Jadi harus spesial ya. Ini kata firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama yuk. Sebelum kita masuk dalam bacaan kita baca sama-sama dulu. Oke, silakan duduk. Pemain, iya. Saya berpikir Juan ini yang bisa main gitar, ternyata dia juga bisa main drum. Saya nggak tahu Juan juga bisa menari. Kita nggak tahu, siapa tahu. Habis ini dia menari, kita nggak tahu kan. Dia atau tamborin minimal lah ya. Siap Juan? Kita baca dulu ya. Ini bukan nats kita hari ini, tapi untuk mengingatkan kita spesial hari Tuhan itu, kita baca yang di layar. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke grip. Sukacita ya? Saya sih berharap seperti itu. Saya nggak tahu kalau hari-hari biasa. Ini bukan, ya pokoknya tiap pagi aku harus jalan. Mau itu hari apa, tapi hari Minggu harus jalan. Hari lain bisa nggak jalan, tapi hari Minggu aku harus jalan. Kenapa? Aku dengan fisikku yang harus kusiapkan ini, ya aku harus siap buat rumah Tuhan gitu. Aku bisa nggak jalan Senin sampai Sabtu, tapi hari Minggu kudu jalan. Karena aku harus ikut ke rumah Tuhan gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang udah dapat undangan online untuk tanggal 17 ini ke istana. Ada kan undangannya kan? Bahkan ada yang udah, aduh bajuku nanti kayak apa ya? Siapa tukang jahitnya ya? Aduh rambutku nanti seperti apa? Nanti kan masuk TV gitu kan? Iya kan? Aku salonnya ke siapa? Bayangkan loh, 7 hari lagi 17 dia udah ribut, udah repot mikirin. Wah, kan harus nyampe jam 8 pagi, upacara jam berapa gitu kan. Itu Sabtunya udah ke salon, itu nggak tidurnya duduk tuh. Yang penting hari Minggu masuk TV. Itu buat 17 Agustus loh. Masihkah ayat ini berlaku buat kita? Mazmur 122 ayat 1. Ayo, yang udah bangun jam 6, jam 7 jangan tarik selimut lagi. Aku harus bersuka cita. Datang ke Tuhan. Amin. Saya nggak tahu nanti upacaranya di sini atau di IKN, saya nggak tahu. Tapi apapun itu, kalau dapat undangan, ya biasa aja, gitu loh. Iya kan? Tapi ayat ini harus berlangsung. Kenapa? Karena kalau saya pikir ayat ini berlangsung, nggak ada pujian yang tidak girang, nggak ada firman Tuhan yang tidak bagus. Betul?
Ada orang yang khotbah siapa? Bakal ngantuk nih. Betul? Yang mimpin pujian siapa? Ya. Tak pikir Stephen. Gitu kan? Ada juga orang kayak gitu kan? Ya. Tapi ini harus berlaku buat kita setiap hari Minggu. Sekali lagi yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku. Siap? Minggu depan amin? Ya, nggak tahu nanti kita dengar pengumuman apakah minggu depan kita putih merah atau apa. Pas tanggal 17 tapi harus semangat. Siap ya? Ayo, mari kita buka Alkitab kita. Dari Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya harus baca sesuai dengan aturan main. Karena di situ ada 3 kata sela. Mazmur 46 untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Itu arti sela, berdiam sebentar. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti kita tahu, Mazmur ini adalah kumpulan nyanyian, kumpulan pujian, kumpulan puisi, kumpulan doa yang mengungkapkan perasaan dan pengalaman setiap manusia, yang mengungkapkan perasaan dan pengalaman setiap kita yang ada di tempat ini dalam hubungan kita dengan Allah. Lalu ungkapan dan perasaan itu diungkapkan, apakah itu lewat doa, apakah itu lewat pujian, apakah itu lewat ratapan, apakah itu lewat sebuah ungkapan yang mengatakan Tuhan itu besar, Tuhan itu besar. Karena sesungguhnya arti Mazmur adalah tehillim dalam bahasa Ibrani, yang artinya puji-pujian atau nyanyian pujian. Dan Bapak Ibu, itulah yang terdapat di dalam Mazmur pasal 46 ini. Jadi Bani Korah, nanti kita sampai siapa Bani Korah. Jadi Bani Korah ini menyanyikan pujian yang menyaksikan bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu maha hebat, Tuhan itu maha pelindung, Tuhan itu maha penjaga dan tak tertandingi. Itu kira-kira yang ada di pikiran orang Bani Korah atau keturunan Korah. Itu yang ada kira-kira yang ada dalam perasaan mereka, bahwa apapun yang mereka saksikan, apapun yang mereka dengarkan, bahwa Tuhan adalah maha kuasa, Tuhan adalah maha besar, Tuhan adalah maha penolong. Lalu mereka nyanyikan lewat lagu. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan kita ini terdiri dari 3 bagian. Seperti yang saya katakan tadi. Ada 12 ayat yang kebetulan setiap 4 ayat ada selanya.
Kalau kita lihat ayat yang keempat ada selanya, ayat yang kedelapan ada selanya. Bagian yang pertama menceritakan bahwa Allah menjamin kehidupan untuk menjadi tempat perlindungan, untuk menjadi tempat kekuatan serta penolong dalam kesesakan. Bayangkan Bapak Ibu, ada Tuhan yang menjamin sebagai tempat perlindungan, ada Tuhan yang menjamin sebagai tempat penolong, ada Tuhan yang menjamin sebagai tempat kekuatan dalam kesesakan. Minggu lalu saya ngobrol-ngobrol dengan teman, salah satu orang terkaya di dunia, atau banyaklah orang terkaya di dunia, termasuk Mark Zuckerberg, termasuk Jeff Bezos. Jadi mereka punya uang, mereka membeli sebuah tempat, mereka sudah punya antisipasi. Kalau nanti dunia ini terjadi perang dunia ketiga, atau kalau dunia ini nanti kiamat, seperti film Bahtera Nuh itu semua habis, lalu mereka sudah mempunyai tempat berhektar-hektar luasnya, di tempat itu tertutup dan tidak bisa ditembus oleh senjata nuklir apapun. Dan di tempat itu bisa hidup ribuan orang, bisa bercocok tanam, bisa melakukan banyak hal, ada sambungan listrik yang tidak bisa padam, dan mereka merasa bahwa itu adalah tempat teraman di dunia. Salah satu pemiliknya adalah Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Bisa kita bayangkan, pemilik uang ratusan triliun, membangun sebuah tempat yang tidak akan bisa ditembus oleh senjata nuklir apapun, oleh banjir sebesar apapun. Tapi di situ bisa hidup. Ada udara, ada oksigen, ada kehidupan seperti kehidupan kita di tempat ini. Nah, pemazmur menuliskan dalam bagian pertama, Allah menjamin. Saya tidak tahu ketika saya bertemu dengan Mark Zuckerberg dan diajak berkeliling ke tempat itu, entah siapa itu, entah Jeff Bezos, entah John Ma, entah siapa gitu, lalu saya mengatakan begini, bro, kalau saya ke tempat ini, apa jaminan saya bakal aman? Mereka pasti katakan, oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Siapa yang menjamin tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 manusia aman? Sehingga kita kemana-mana terbatas dan harus ibadah selama 2 tahun. Karena dibatasi oleh COVID. Siapa yang bisa melihat musuh kita siapa pada saat itu? Coba. Sampai ketika kita masuk pintu, semprot. Kita dapat uang dari manapun, semprot, jemur dulu. Nggak enak. Siapa yang bisa menjamin 2 tahun lebih kita hidup seperti itu? Tapi Bani Korah berkata di dalam bagian yang pertama, Allah menjamin kehidupan untuk menjadi tempat perlindungan. Allah menjamin kehidupan sebagai tempat kekuatan dalam kesesakan apapun. Bahkan kehadiran Allah memiliki kuasa atas semua ciptaan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dari ayat 5 sampai dengan ayat 8, Allah tidak hanya menjamin, tapi Allah juga menyelamatkan. Kenapa saya katakan? Karena di ayat 8 disinggung Allah Yakub. Walaupun Yakub jatuh berulang-ulang dengan berbohong dan berbohong, tapi keturunan Yakoblah yang ada di padang gurun dari perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Lalu mereka diselamatkan. Itu gambaran Allah Yakub. Lalu bagian yang ketiga, dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12, Allah berbicara tentang Allah yang memiliki otoritas penuh, yang berkuasa dalam segala hal, lalu mengajak kita untuk melihat dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Ayat 9 saya baca. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita, mungkin ke satu tempat, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Oke? Lalu ayat 11 berkata begini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Artinya apa? Ada proklamir dari sang proklamator yang mengatakan, udah you duduk aja tenang, diam, ketahuilah aku yang bekerja. Wow, luar biasa. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang jadi pertanyaannya adalah seperti janji saya tadi itu, siapa penulis Mazmur 46 ini?
yang begitu bangga dan memperkenalkan siapa Tuhannya, yang begitu bangga dan memperkenalkan sebesar apa kuasa Tuhannya, yang begitu bangga dan memperkenalkan seperti apa kehebatan Tuhannya, bagaimana cara kerjaan Tuhannya, sehingga umatnya dengan aman dan nyaman berlindung di dalam temboknya Tuhan. Saya nggak tahu kenapa mereka begitu yakin, kenapa mereka begitu pokoknya yakinlah dengan iman bahwa Tuhan adalah perlindungan yang sudah terbukti. Bapak Ibu, mereka adalah Bani Korah. Siapa Bani Korah ini? Bani Korah atau keturunan Korah mereka adalah keturunan Lewi. Boleh ditampilkan, Bet? Mereka adalah keturunan Lewi. Bisa ditampilkan sketsanya? Ya, bisa kita lihat. Lewi atau Levi adalah salah satu dari 12 anak Yakub. Punya 3 anak. Anak pertama Gerson, anak kedua Kohat, anak ketiga Merari. Langsung diambil dari Kohat yang garis merah. Siapakah anak Kohat atau cucu dari Levi atau dari Lewi? Cucu dari Levi atau anak dari Kohat adalah Amram, Ishar, Hebron, dan Uziel. Oke? Lalu cucu dari Kohat atau cicit dari Levi, dari Amram lahirlah Harun, lahirlah Miriam, lahirlah Moses atau Musa. Nah, dari Ishar anaknya lahirlah Korah. Yang kita sebut tadi. Ada Nefek, ada Zikri. Korah dan Musa adalah sepupu kandung. Nangkap? Korah dan Musa adalah sepupu kandung. Jadi Korah panggil bapaknya Musa amang tua, Pak De. Jadi Korah panggil Musa bang. Mau setua apapun Korah, karena bapaknya Musa lebih tua, bang. Oke? Jadi jelas siapa Bani Korah ini? Dia adalah keturunan Lewi. Kita tahu apa tugas Lewi. Apa tugas suku Lewi? Tugas suku Lewi adalah bertugas di kemah suci atau bait suci. Apa bedanya kemah suci dan bait suci? Dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, karena itu mereka pindah-pindah, tidak boleh dibangun bait suci. Lalu dibangunlah kemah suci yang bongkar pasang. Lalu setelah mereka sampai di tanah Kanaan, mereka bangun bait suci. Dari tugas dan fungsi dari suku Lewi adalah untuk menyelenggarakan ibadah, juga menjaga kekudusan kemah suci atau bait suci, termasuk membersihkan perabot kemah suci. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu. Timbul pertanyaan. Jika hanya mengurusi kemah suci atau bait suci, tidak mengurusi urusan perang atau dan lain-lain, atau jika suku Korah ini tidak mengurusi urusan dunia, tapi kenapa suku Korah bisa mengatakan bahwa Tuhan itu benteng yang kokoh? Nangkap? Pertanyaan sekali lagi, jika suku Korah tidak mengurusi urusan perang, mereka hanya mengurusi urusan gereja, mereka hanya mengurusi membersihkan piano ini, memastikan saluran listriknya ada, mereka mempersiapkan kebaktian. Tapi kenapa mereka bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah benteng yang kokoh? Jadi 11 suku itu hanya berperang, mereka hanya mengurusi di gereja ini. Tapi Korah bisa mengatakan, Tuhanlah perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sudah terbukti. Kesesakan apa yang mereka rasakan? Kesesakan apa yang mereka alami? Kemungkinan ada 3. Yang pertama, setelah bangsa Israel habis berperang, mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, kalau bukan Tuhan yang menolong kita,
Kita cuma berapa? Kita nggak terlatih perang. Mereka pasukannya banyak, kita sedikit. Mereka terlatih, kita nggak terlatih. Mereka senjatanya hebat, kita nggak ada senjata hebat. Itu diomongin di gereja. Ibaratnya seperti khotbah lalu. Mereka ngomongin agathos, bukan sapros. Masih ingat? Apa agathos? Perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Ya makanya sampai di gereja ini kita harus agathos ya Bapak Ibu ya. Dalam perkataan yang sapros. Mereka nggak melihat bagaimana nanti. Mereka nggak melihat bagaimana malaikat membunuh 185.000 orang. Mereka nggak melihat. Nanti kita sampai ke sana. Nah mereka hanya mendengar ketika 11 suku itu datang ketika mengalahkan musuh. Oh, wah puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, peristiwa Mazmur 46 ini ada pada saat zaman Raja Hizkia memerintah. Tapi Raja Hizkia sempat gagal. Lalu Israel atau Yerusalem dikepung oleh pasukan Sanherib. Dengan pasukan 185.000 orang. Hizkia ketar-ketir, dihina oleh Sanherib. Lalu apa yang terjadi? Coba buka. 2 Raja-Raja 19 ayat 32 sampai 35. Silakan. 2 Raja-Raja. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini. Lihat, belum terjadi. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Jika ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Lanjut. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini match dengan bacaan kita Mazmur 46. Lanjut. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Mulai terlihat dan mulai terjadi Mazmur 46. Lalu 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jadi 185.000 orang pasukan ingin mengepung Israel. Lalu ayat 33-34 mereka gak akan masuk. Kata Tuhan, aku akan memagari. Saya tidak bisa bayangkan ketika ada orang yang merekam malaikat Tuhan ini bekerja untuk membunuh 185.000 pasukan Sanherib. Saya tidak tahu betapa dahsyatnya. Malaikat hanya lewat, 185.000 orang mati. Bisa saja berita ini sampai kepada suku Lewi. Nangkap? Lalu sampai kepada Bani Korah. Karena Yesaya berfirman, mereka tidak akan bisa menembakkan panahnya. Bahkan mereka tidak akan bisa menimbun tanah sedikit pun di sini. Bahkan mereka tidak akan bisa menginjakan tanah di sini. Benar. Sebelum fajar menyingsing, malamnya malaikat Tuhan bekerja untuk membunuh 185.000 orang. Luar biasa. Terbukti. Apa kata Bani Korah? Inilah salah 3 alasan. Kenapa Bani Korah bisa berkata padahal mereka tidak pernah berperang. Lalu alasan yang ketiga Bapak Ibu, ada kejadian yang terjadi pada leluhur mereka yaitu Korah. Coba buka dalam Bilangan 26 ayat 9 sampai 11. Bilangan 26 ayat 9 sampai dengan 11. Saya baca buat kita. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu. Ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Ini Korah ya masih ya. Ketika mereka membantah Tuhan. Lanjut. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati,
ketika 250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata anak-anak Korah, bani-bani Korah, melihat dan menyaksikan bagaimana bapaknya membantah kepemimpinan Musa dan Harun. Kita lihat tadi, Musa Harun itu selevel dengan Korah. Masih ingat? Wajar. Kenapa yang memimpin bangsa ini bukan saya? Dia membantah Tuhan dan menolak kepemimpinan Musa. Akibat dari itu, Tuhan marah, maka membuka bulut bumi, lalu menenggelamkan 250 orang termasuk Korah di dalamnya. Anak-anak Korah melihat, ya ampun. Dari situ mereka tahu bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Bahwa Tuhan menjadi kota benteng bagi Musa dan Harun. Nangkap? Nangkap Bapak Ibu? Jadi berita ini turun-temurun, berita ini turun-temurun, berita ini turun-temurun, sampailah ke Bani Korah. Kalau di dalam 1 Tawarik 9 ayat 19 itu, Bani Korah menjadi penjaga di dalam kemah pertemuan. Dan ada lagi satu ucapan yang menjadi nyanyian yang sering kita nyanyikan. Coba buka Bet, Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Kita tahu lagu ini? Lebih baik satu hari di pelataran. Itu tulisan Bani Korah. Kita lihat, mereka bisa bersaksi loh, Tuhan lebih baik satu hari di tempat ini daripada 1000 hari di tempat lain. Walaupun tugas mereka hanya penjaga pintu kemah pertemuan, tapi mereka bisa menyaksikan lebih baik di sini daripada di tempat lain. Kenapa? Karena mereka ada di dalam perlindungan yang kokoh, yaitu bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ucapan Bani Korah ini mengajarkan kita bagaimana Allah selalu campur tangan, Allah selalu menjagai, Allah selalu melindungi, Allah selalu menolong dengan kekuatannya sendiri, kekuatan yang tak tertandingi. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan Bani Korah ini menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Bahwa betapa besarnya, betapa hebatnya, betapa mulianya Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita miliki. Ucapan Bani Korah ini mengajarkan kita bahwa apakah uang, atau apakah jabatan, atau apakah keluarga yang menjadi benteng hidup kita, itu semua tidak ada artinya apa-apa. Lihat pasukan Sanherib, kalau Bapak Ibu baca di 2 Raja-Raja 18 dan 2 Raja-Raja 19, pasal 18 dan pasal 19, bagaimana sombongnya Sanherib, tapi mereka belum berperang, mereka sudah kalah. Nggak ada apa-apanya kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, meski keadaan kita tidak baik-baik saja hari ini, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa pertolongan Tuhan sudah terbukti. Jadi saya nggak perlu memaparkan bagaimana pertolongan Tuhan dari dunia ini diciptakan sampai dengan detik ini. Bapak Ibu pernah nggak berpikir, kenapa manusia diciptakan hari ke-6? Bukan hari pertama atau hari kedua. Kenapa hari ke-6? Kita lihat manajemennya Tuhan. Coba kalau manusia diciptakan hari pertama, bumi belum ada. Betul? Belum ada injakannya, betul? Taruhlah ada bumi, ada matahari, ada bulan, malam hari. Tapi kalau makanan belum diciptakan,
Makanya setelah segala sesuatu Tuhan ciptakan, barulah saudara dan saya diciptakan. Tinggal metik, makan. Itu manajemennya Tuhan, dari penciptaan aja udah kelihatan Bapak Ibu. Makanya jangan lupa hafal Mazmur 46 ayat 2. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekali lagi, meskipun keadaan kita hari ini enggak baik-baik saja, dan meskipun keadaan tersesak belum kunjung pulih, tetaplah senantiasa proklamirkan bahwa Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sudah terbukti. Jadi kita nggak perlu mengatakan, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Bani Korah yang tidak menyaksikan perang itu bisa berkata, kesesakan apapun yang kita terima, kesesakan apapun yang kita alami, bahwa Tuhan adalah benteng yang kokoh, benteng yang tidak akan pernah bisa roboh. Nah terus Pak Pendeta, bagaimana kalau kita mengalami kesesakan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami banyak hal lah. Kan Tuhan itu benteng yang kokoh. Kita tetap punya iman. Tapi iman yang kita miliki bukan saja iman yang membuat supaya Tuhan bergerak. Garis bawahi. Kita tetap beriman. Tapi iman yang kita miliki bukan saja yang membuat Tuhan untuk bergerak, karena Tuhan sudah bergerak sebelumnya. Dan pertolongannya sudah terbukti, betul? Tapi tidak salah punya iman untuk membuat Tuhan bergerak. Tapi tidak hanya itu, iman yang kita miliki adalah bukti sebuah respon positif kita terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Kalau orang sudah Tuhan tolong, maka saya pun harus Tuhan tolong. Kalau orang sudah Tuhan pelihara, maka saya percaya, saya pun harus Tuhan pelihara. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, hal itu terbukti dari perkataan-perkataan kita. Hal itu terbukti dari apapun yang kita katakan begini. Saya akan baik-baik saja meskipun situasi tidak baik-baik. Keluarga saya akan tetap baik-baik saja meskipun kondisi tidak baik-baik. Saya akan selalu semangat meski kesehatanku sedang terganggu. Itu baru kita menyamakan diri dengan orang Korah. Karena Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu cerah, betul? Karena Tuhan tidak pernah berjanji langit tidak akan laut tidak akan ada badai. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Indonesia akan baik-baik saja, keluarga kita akan selalu ada duit. Tidak. Tapi apapun keadaan kita saat ini, mau sedang sakit atau tidak, kita bisa berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bani Korah enggak melihat karya Tuhan dalam peperangan. Mungkin mereka bisa berkata begini, kenapa sih kita enggak ikut berperang? Pengen lihat gimana malaikat membunuh 185.000 orang? Tuh. Pengen lihat gimana Tuhan berkarya, pengen lihat gimana Daud berperang mengalahkan Goliat yang terlatih itu. Bisa saja bukan Bapak Ibu? Tapi mereka diam dalam bait Allah, melayani umatnya. Tapi tetap bisa berkata, dalam kesesakan Tuhan Allah sudah terbukti sebagai penolong. Bapak Ibu, yuk sesuai dengan tema kita hari ini, Tuhan adalah benteng yang kokoh. Maka renungkanlah kuasa Tuhan. Kuasa yang tidak perlu untuk dibuktikan lagi udah terbukti. Betul? Kuasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi karena udah terbukti. Di antara kita mungkin ada yang sakit divonis dokter. Mungkin semangat kita menurun. Tangan kita pun mungkin tidak bertepuk seperti sebelum kita divonis dokter.
Tapi bisa nggak kita berkata, apapun yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita bisa berkata seperti Bani Korah. Allah itu bagi Grip, Allah itu bagi keluarga Panggabean, Allah itu bagi Pak Niko, Allah itu bagi keluarga Kakak Novi, Allah itu bagi keluarga Jab, Allah itu bagi keluarga siapapun yang ada di tempat ini. Adalah tempat perlindungan, adalah tempat kekuatan. Dia sebagai penolong dan kesesakan sudah terbukti. Tinggal bagaimana kita mengikrarkan iman kita bahwa apapun yang terjadi ke depan, Tuhan tetap sebagai benteng yang kokoh, yang tidak akan bisa dirobohkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Ada teriakan melengking dari Bani Korah. Bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka layani setiap hari di bait suci atau di kemah suci, Tuhan yang mereka agungkan setiap hari adalah Tuhan yang sudah menolong mereka. Meskipun secara kasat mata mereka tidak melihat bagaimana Allah berkarya ketika umatnya berperang, tapi umat itu bisa berteriak, Allah kita sebagai penolong dalam kesesakan sudah terbukti. Dan itu mereka lantunkan dalam nyanyian. Alamot, ada sekumpulan besar wanita dalam nada yang tinggi. Dan mereka yakin akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka pasca Tuhan sudah berkarya di dalam setiap peperangan bangsa Israel. Tuhan, bukti yang dilihat oleh Bani Korah tidak sebanyak bukti yang sudah kami lihat. Kami tahu Tuhan berkarya bagi Israel. Bani Korah juga tahu. Para biduan itu juga tahu. Tapi pasca mereka sudah tidak ada, kami tahu lebih banyak daripada Bani Korah tahu apa yang mereka nyanyikan dalam Mazmur 46. Dan harusnya mulut kami yang lebih tegas mengatakan, Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sudah terbukti. Karena kami lebih banyak melihat dan menyaksikan karya Tuhan. Tuhan berkati kami ketika kami ada dalam kesesakan. Bahkan kesesakan itu sangat menghimpit. Begitu menyakitkan. Kami nggak tahu kapan berakhirnya. Tapi kalaupun nggak berakhir sampai akhir hayat kami, kami tetap berkata bahwa Tuhan adalah benteng kami yang kokoh. Tuhan memberkati setiap kami saat kami mungkin ada dalam serangan apapun, serangan sakit penyakit, serangan ketiadaan uang, serangan keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi kami tahu ada benteng kami yang kokoh, yang tidak bisa ditembus oleh musuh apapun. Tuhan memberkati firman yang sudah ditaburkan bagi kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa atas firman Tuhan. Amin.